Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab ke-21 yang berhubungan dengan keringanan dalam bepergian yang menempuh jarak sekitar 82 km. Jadi dalam bepergian, kalau kita bepergian sekitar jaraknya sekitar 82 km, ada beberapa keringanan yang diberikan oleh agama yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat 5 waktu. Ketika melakukan bepergian jauh, yaitu bepergian yang menempuh jarak sekitar 82 km, agama memberikan beberapa keringanan yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Keringanan tersebut adalah mengqashar sholat. Mengqashar itu memendekkan sholat yang biasanya kita laksanakan 4 rakaat, contohnya zuhur, asar, isya 4 rakaat. Ketika kita bepergian dengan jarak tempuh sekitar 82 km, maka agama memberikan keringanan, yaitu dengan cara mengqashar sholat, yaitu memendekkan sholat yang aslinya 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian keringanan yang kedua yaitu menjamak sholat. Menjamak sholat adalah mengumpulkan sholat. Jadi kita bisa melakukan sholat asar, waktu asar, kita taruh di waktu zuhur, atau waktu zuhur nanti kita akhirkan di waktu asar. Nah, itu 2 keringanan yang diberikan bagi seorang yang bepergian jauh yang menempuh jarak sekitar 82 km. Lebih lanjutnya, keringanan yang pertama yang kita bahas adalah qashar. Apa itu qashar? Qashar adalah memendekkan sholat yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka yang bisa diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Jadi yang bisa diqashar cuma sholat yang aslinya itu 4 rakaat. Adapun maghrib sama subuh tidak bisa diqashar. Jadi maghrib ya tetap 3 rakaat, subuh ya tetap 2 rakaat. Jadi yang bisa diqashar adalah sholat yang aslinya itu 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi kalau biasanya kita melaksanakan sholat zuhur itu 4 rakaat, maka ketika kita bepergian dengan jarak 82 km, maka kita diberi keringanan boleh melaksanakan sholat zuhur hanya dengan 2 rakaat saja. Itu namanya qashar. Nah, dalam qashar ini ada syarat-syarat yang harus diketahui. Karena untuk bisa mengqashar sholat ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama dari syarat-syarat qashar yaitu mengetahui tempat yang dituju atau jarak yang ditempuh. Syarat pertama itu harus mengetahui kita mau kemana. Kita mau ke Jawa Tengah misalnya. Kita berada di daerah Malang, misalnya Jawa Timur, kita mau ke Jawa Tengah. Itu kan pastinya sudah 82 km lebih. Ketika kita sudah mengetahui tujuan kita, dan mengetahui jaraknya yang 82 km lebih, itu syarat pertama. Jadi harus mengetahui tempat dituju atau jarak yang ditempuh. Jadi kalau kita cuma ikut-ikut saja, kita contoh diajak teman, ayo ikut saya kemana, udah ikut saja itu. Padahal
perjalanannya itu yang akan ditempuh itu 82 km lebih, tapi karena kita tidak tahu mau kemana itu, maka kita tidak boleh mengqashar sholat di tengah jalan, tidak boleh. Nah, sebelum perjalanan kita memang sudah menempuh 82 km. Jadi syarat yang pertama harus mengetahui tempat tujuan. Jadi intinya kalau kita mau bepergian, kita harus tahu terlebih dahulu kita ini mau kemana. Oh, kita ini mau perjalanan kemana? Ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat atau yang lainnya lah. Pokoknya jaraknya kita tahu, oh ini 82 km lebih. Nah, maka kita boleh mengqashar sholat. Nanti di perjalanan kita boleh mengqashar sholat. Nah, nanti. Yang penting syaratnya yang pertama itu kita harus tahu terlebih dahulu. Kita ini mau kemana? Itu. Harus mengetahui tempat yang dituju sehingga kita bisa mengira-ngira jarak yang ditempuh. Kemudian yang kedua, bepergian bukan untuk maksiat seperti mencuri dan lain sebagainya, pasti ya. Jadi bepergiannya itu bukan untuk bermaksiat. Nah, mencuri ya, kalau tujuannya untuk mencuri ya otomatis nggak bisa untuk mengqashar. Tidak berniat menetap lebih dari 3 hari selain hari berangkat dan pulang. Tidak berniat menetap lebih dari 3 hari. Nah, ini qashar. Nah, nanti itu qashar itu kalau contohlah saya mau ke Jawa Tengah itu. Mau ke Jawa Tengah. Nanti ketika saya perjalanan ke Jawa Tengah, masih dalam perjalanannya, itu saya boleh mengqashar. Masih dalam perjalanan, boleh mengqashar zuhur, asar, boleh. Kemudian ketika saya sampai di Jawa Tengah, lah itu. Saya itu tidak boleh niat menetap lebih dari 3 hari. 3 hari itu selain hari berangkat dan pulang. Jadi kalau saya sekarang, contoh sekarang ini hari Rabu. Nah, saya ke Jawa Tengah, Rabu berangkat, Sabtu pulang. Nah, Rabu berangkat, Sabtu pulang. Jadi hari berangkat dan hari pulang tidak dihitung. Jadi Rabu, jadi Kamis, Jumat, Sabtu pulang itu cuma 2 hari. Jadi ketika saya perjalanan boleh diqashar, ketika sampai di Jawa Tengah tempat tujuan saya di sana, saya juga boleh mengqashar selama 2 hari itu. Nah itu. Kenapa? Karena saya di sana cuma 2 hari. Jadi hari berangkat dan pulang tidak dihitung. Jadi Rabu berangkat, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Jadi saya di sana cuma Kamis dan Jumat saja. Jadi tidak boleh berniat menetap lebih dari 3 hari. Kalau saya berangkat hari Rabu, nanti kita pulang hari Senin, Mas Lan. Jadi Rabu berangkat, Senin pulang. Nah, jadi yang dihitung adalah Kamis. Nah, jadi Rabu itu kan sudah sampai pastinya kan. Nah, Rabu sudah sampai. Jadi hari Rabu nggak dihitung karena hari Rabu itu hari berangkat. Dihitung mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, udah 4 hari nih, Senin pulang. 4 hari. Nah, jadi ketika saya masih dalam perjalanan, itu saya boleh mengqashar karena memang status saya dalam keadaan bepergian, perjalanan. Jadi zuhur, asar, isya boleh saya qashar itu karena masih dalam perjalanan. Tapi ketika saya sudah sampai tujuan, ketika sampai tujuan sana, saya sudah tidak boleh mengqashar sholat lagi. Kenapa? Karena saya sudah niat menetap lebih dari 3 hari. Karena saya sudah niat nanti Senin pulang. Jadi Rabu berangkat, Senin pulang. Jadi udah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Senin gak dihitung, udah 4 hari ini. Nah, maka ketika saya sampai tujuan di sana, maka saya sudah tidak boleh mengqashar lagi. Tapi dalam masih perjalanan tadi, masih perjalanan belum sampai tujuan, masih perjalanan, itu masih boleh mengqashar karena memang statusnya masih bepergian. Tapi ketika sudah sampai tempat tujuan, saya sudah tidak boleh mengqashar. Kenapa? Karena saya sudah niat menetap lebih dari 3 hari. Dan hitungan 3 hari itu selain hari berangkat dan pulang. Nah itu. Jadi kalau
contoh lain kalau ada anak mondok lah, mungkin anak mondok luar daerah. Nah, ada anak Jawa Tengah mondok di Jawa Timur. Namanya mondok kan pasti menetap tujuannya itu. Gak mungkin menetap 1-2, menetap kan pastinya. Namanya mondok itu kan menetap di pondoknya itu. Maka ketika dari Jawa Tengah pergi ke Jawa Timur, dalam perjalanannya itu dia masih bisa mengqashar. Tapi ketika sudah sampai tempat tujuan, daerah pondoknya, sudah sampai pondoknya, maka dia sudah tidak boleh mengqashar lagi. Kenapa? Karena dia sudah niat menetap lebih dari 3 hari. Nah, jadi yang harus garis bawahi, tidak boleh menetap lebih dari 3 hari, dan 3 hari itu hitungannya selain hari berangkat dan pulang. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau saya Rebo berangkat, Sabtu pulang, itu cuma Kamis, Jumat. Jadi Rebo berangkat nggak dihitung, Sabtu pulang nggak dihitung, jadi cuma Kamis dan Jumat saja, cuma 2 hari. Jadi saya di sana tetap boleh mengqashar. Walaupun sudah sampai tempatnya di sana, saya boleh mengqashar karena saya niatnya cuma 2 hari. Tapi kalau saya niat, kita ke Jawa Tengah, saya mau ke Jawa Tengah, nanti saya pulangnya hari Senin. Berangkat Rebo, sekarang Senin pulang. Maka dalam perjalanan ke sana saya boleh mengqashar, tapi ketika saya sudah sampai tujuan, saya tidak boleh mengqashar. Kenapa? Karena saya sudah niat lebih dari 3 hari. Rebo berangkat, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang, jadi 4 hari. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tidak bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Dalam qashar itu kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Sholat sempurna 4 rakaat maksudnya. Jadi kalau kita sholat zuhur, imamnya sholat zuhur tapi 4 rakaat, kita tahu itu imamnya sholat 4 rakaat, tapi kita nggak boleh niat zuhur tapi cuma qashar 2 rakaat, tidak boleh. Yang nomor 5, mengqashar sholat ketika sudah keluar dari daerahnya. Jadi mengqasharnya itu harus keluar dari daerah, dari kampungnya lah. Jadi kalau saya di kampung sini, maka ketika saya ingin pergi ke Jawa Tengah, saya boleh mengqashar sholat ketika saya keluar dari kampung saya. Jadi ketika saya sudah keluar dari kampung saya, di tengah perjalanan saya pergi ke boleh saya ini sudah untuk mengqashar sholat. Gitu ya. Jadi harus keluar dari daerahnya. Jadi kalau saya ingin pergian ke Jawa Tengah tadi ya, jadi harus keluar dari kampungnya, berangkat, nanti tengah jalan, kalau sudah zuhur ya mampir ke masjid. Zuhur itu boleh diqashar. Nah, itu. Yang penting tadi itu ya, keluar dari daerah. Jadi kalau sholat di daerahnya sendiri, qashar ya nggak boleh karena statusnya belum bepergian. Niat qashar. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat wajib zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Jadi usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Seandainya makmuman ya tetap tambahi makmuman. Usolli fardhu zuhri qashran makmuman lillahi ta'ala. Seandainya imaman ya imaman lillahi ta'ala. Catatan, ketika imam yang dianggap mengqashar sholat tidak mengqashar sholat, maka makmum harus mengikutinya dan sholatnya sah. Contoh lah kita 2 orang ya. Contohnya Zaid sama Umar bepergian ke Jawa Tengah, dari Jawa Timur pergi ke Jawa Tengah. Di tengah perjalanan mereka sholat zuhur, Zaid jadi imam, Umar jadi makmum. Karena sama-sama bepergian, Zaid jadi imam, Umar jadi makmum. Umar ini berprasangka bahwa Zaid ini mengqashar sholat karena memang statusnya dalam keadaan bepergian. Jadi Umar menyangka karena Zaid ini kan teman bepergiannya. Oh ini pasti mengqashar sholat ini. Statusnya sama bepergiannya. Dan biasanya memang kalau bepergian kan diberi keringanan mengqashar sholat. Maka Umar
dalam salatnya niat usolli fardhu dzuhri rakaataini qasron ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, rupanya ketika rakaat kedua tasyahud, tasyahud kedua, itu Zaid berdiri lagi. Jadi pada waktu tasyahud kedua, tasyahud pertama, itu Zaid berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Lah bagaimana tindakan Umar ini? Nah, padahal Umar tadi kan sudah niat 2 rakaat qashar. Dan dia menyangka Zaid temannya ini juga mengqashar. Rupanya Zaid tidak mengqashar sholat. Zaid niatnya jangkep 4 rakaat usolli fardhu dzuhri 4 rakaat gitu niatnya. Tapi Umar menyangka Zaid ini mengqashar sholat. Apa ya tindakan Umar? Maka Umar harus mengikutinya. Jadi Umar mengikuti saja itu. Jadi Zaid berdiri lagi untuk rakaat ketiga, ya Umar berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Dan sholatnya tetap sah. Jadi mengikuti imam. Jadi yang niatnya di 2 rakaat, nah imamnya berdiri rakaat ketiga, yaudah ikutin saja itu. Dan sholatnya sah. Jadi nggak perlu dibatalkan, nggak, langsung ngikuti imam saja. Nah gitu. Jadi Umar menyangka bahwa temannya Zaid ini mengqashar sholat, rupanya kok tidak mengqashar. Sedangkan Umar sudah niat mengqashar usolli fardhu dzuhri rakaataini qashron. Ketika Zaidnya bangun untuk rakaat ketiga dari tasyahud awal tadi, maka Umar juga harus mengikutinya. Kalau sudah niat menetap lebih dari 3 hari kemudian dibatalkan, maka tidak boleh qashar. Kalau sudah niat menetap lebih dari 3 hari. Kalau sudah niat menetap lebih dari 3 hari kemudian dibatalkan, maka tidak boleh qashar. Contoh kalau saya tadi pergi ke Jawa Tengah hari Rabu. Rabu berangkat. Ketika berangkat, Kamis datang. Rabu berangkat dan hari Rabu juga datang. Inginnya saya itu hari Sabtu pulang. Jadi cuma Kamis dan Jumat saja. Cuma 2 hari. Tapi ketika hari Kamis, Rabu berangkat sampai hari Kamisnya itu ada perubahan jadwal atau bagaimana, atau penambahan hari, maka saya kalau ada tambahan hari, maka saya nanti pulang Senin aja kalau gitu. Padahal saya inginnya pertama itu hari Sabtu pulang, tapi karena ada ada perubahan atau apalah, saya kalau begitu saya hari Senin aja pulangnya itu, gitu. Hari Senin aja. Maka ketika dia membatalkan yang aslinya cuma 2 hari, hari Senin pulang, yang aslinya 2 hari menjadi 4 hari kan, mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang kan, Jumat. Itu ketika dia sudah meniatkan 4 hari, kok rupanya ada kabar rupanya dibatalkan, itu. Atau ada acara atau apa, itu. Atau ada kegiatan lah pokoknya. Yang aslinya 4 hari itu tidak jadi gitu. Jadi tetap pulangnya hari Sabtu. Maka ketika saya sudah niat 4 hari, maka ketika sejak hari Kamis itu saya sudah tidak boleh mengqashar sholat karena saya sudah niat menetap lebih dari 3 hari. Walaupun kenyataannya saya di situ cuma 2 hari. Jadi hari Kamis, inginnya saya itu hari Sabtu, kemudian saya ada perubahan niat hari Senin pulang, maka kan aslinya 2 hari menjadi 4 hari. Kemudian ada perubahan lagi, yang hari Senin nggak jadi, kembali ke rencana awal hari Sabtu pulang. Karena sudah niat menetap lebih dari 3 hari, maka semenjak niat itu saya sudah tidak boleh mengqashar. Jadi mulai hari Kamis, Jumat, itu saya sudah tidak boleh mengqashar lagi. Kenapa? Karena saya sudah niat lebih dari 3 hari. Itu qashar.